Apa yang kau katakan semua ini benar, Yud? Zara hampir menangis saat mendengar penjelasan Yuda mengenai ibunya. Yuda pun juga merasa sangat bersalah pada Zara karena tidak bercerita sedari awal mengenai permasalahan ini. Maafin aku, Ra. Yuda meraih tangan Zara kemudian mengusapnya pelan. Dia takut kalau sampai Zara tiba-tiba menyerah dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang baru mereka jalani. Harusnya aku tidak hadir di hidup kalian. Kedatanganku hanya akan membawa malu keluarga ini. Lirih Zara. Tidak. Itu tidak benar, Zara. Yuda meraih tubuh wanita yang dicintainya untuk lebih mendekat padanya. Sejurus kemudian tubuh kekar Yuda sudah memeluk tubuh Zara agar dia tidak terlalu merasa bersalah atas semua masalah yang sedang menimpa mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan ibu membencimu lagi. Setelah ini kita akan berjuang bersama-sama, Ra. Sambung Yuda kembali. Apa kau yakin? Aku rasa ibu sudah sangat kecewa denganku. Lagi pula ini juga bukan anakku, Yud. Seharusnya kamu mengatakan hal yang sebenarnya. Kalau seperti ini, kau juga akan dipandang buruk oleh ibu. Aku merasa sangat bersalah. Rintih Zara lalu membenamkan wajahnya di dada Yuda. Di sana, Zara menangis sejadi-jadinya atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Dia benar-benar menyesal karena selama ini hanya menjadi belau bagi Yuda. Tangan Yuda mengusap rambut Zara dan mencoba untuk meyakinkan Zara jika dia bukanlah belau dalam hidupnya saat ini. Justru Yuda sangat merasa senang dengan kehadiran Zara di Regan di hidupnya. Malam pun tiba, Zara berusaha untuk bersikap biasa saat kembali berhadapan dengan Ratna. Sejak tadi pagi saja Ratna tidak keluar dari kamar dan lebih memilih mengurung diri demi menghindari Zara dan Regan. Malam ini Regan tidak ikut makan malam bersama karena dia memilih makan dengan Sita di dalam kamar. Regan juga merasa jika Ratna sekarang mulai mengacuhkannya. Anak kecil saja bisa menilai mengenai perubahan seseorang, apalagi orang dewasa seperti Zara. Selamat malam, Bu. Sapa Zara lalu melayani ibu mertuanya dengan telaten. Sedikit saja, kata Ratna menyuruh Zara untuk mengambilkan nasi dalam porsi dikit. Zara mengangguk dan memberikan piring berisi nasi pada Ratna. Mereka menikmati makan malam dalam keadaan hening. Yuda sudah mewanti-wanti Zara agar tidak terlalu banyak bertanya pada ibunya terlebih dahulu. Hingga tiba di mana saat Ratna sudah menyelesaikan makan malamnya. Kali ini dia tidak langsung pergi meninggalkan ruang makan. Setelah membersihkan area bibir dengan sapu tangan miliknya, Ratna menatap Yuda dan Zara bergantian. Mendapat tatapan seperti itu, nyali Zara seketika menjadi ciut. Dehem Ratna kemudian menyuruh pelayan mereka untuk pergi meninggalkan ruang makan. Setelah kepergian para pelayan, Ratna akhirnya mulai mau berbicara pada kedua orang yang ada di hadapannya. Selamat atas pernikahan kalian. Maaf ibu baru menyampaikan ucapan malam ini. Selamat juga atas kehamilanmu Zara. Ucapnya melirik pada wajah Zara yang tertunduk. Iya bu, terima kasih. Jawab Zara dengan perasaan takut. Tidak perlu tegang seperti ini. Ayolah santai saja. Lagi pula ibu ingin memberitahu kabar kalian mengenai. Selamat malam bibi. Seorang wanita tiba-tiba saja datang dan langsung memeluk Ratna yang sedang duduk di kursi rodanya. Zara dan Yuda terkejut saat melihat sosok wanita cantik itu dengan akrab memeluk Ratna. Bahkan saat itu Zara merasa minder ketika melihat wanita berparas cantik dengan pakaian mahal. Hai, Yud! Tidak lupa si wanita juga menyapa Yuda dengan ramah. Oh, astaga! Kamu sudah datang, Nas? Kata ayahmu kamu akan kesini besok? Ratna membalas pelukan Anes dan juga mencium keningnya. Iya, Bi. Kebetulan hari ini aku udah selesai sama kuliah aku di Belanda. Kata si wanita seraya tersenyum saat matanya melirik ke arah Yuda. Ayah nitipin bingkisan ini buat Mas Yuda sama istrinya. Selamat ya buat kalian. Ucap Anes selalu bersalaman dengan Yuda dan Zara bergantian. Anesa Putri Atmaja,
atau biasa dipanggil Anes, wanita berumur 23 itu menghabiskan masa remajanya di Belanda. Sang ayah yang merupakan pembisnis mempunyai sebuah perusahaan kecil yang dia kelola di Belanda bersama istri keduanya. Dulu saat Anes kecil dan baru saja kehilangan sang ibu, Anessa sempat dititipkan di tempat Ratna saat sang ayah pergi untuk pertama kalinya ke Belanda. Hal itu akan terjadi lagi di mana saat ini Anessa kembali ke rumah Yuda untuk menumpang hidup bersama saudara jauhnya tersebut. Ratna dan Doni Atmaja memang masih memiliki hubungan saudara. Hanya saja hubungan mereka tidak dekat karena memang orang tua Doni dengan Ratna berbeda. "Oh, iya. Terima kasih," ucap Zara dan Yuda bersamaan. Ratna yang semula terlihat dingin seketika wajahnya berubah menjadi ceria saat melihat Anes sudah tiba di rumahnya. "Kamu sudah makan belum sayang? Duduk dan makanlah terlebih dahulu sebelum istirahat di kamar," suruh Ratna penuh perhatian. "Terima kasih Bi, kebetulan Anes lapar sekali," kekeh wanita dengan gig ginsul itu. Yuda menangkap sinyal cemburu pada raut wajah Zara saat itu. Bukan cemburu karena datang sosok wanita cantik di rumahnya, melainkan cemburu karena Ratna lebih perhatian dengan Anes daripada dirinya. Rasa makanan yang semula terasa nikmat tiba-tiba saja menjadi hambar di mulut Zara. "Yud, aku sudah selesai. Apa kau mau aku ambilkan sesuatu lagi?" tanya Zara pada Yuda. Yuda menggeleng lalu meletakkan sendok dan garpunya dengan rapi. Dia juga sudah cukup kenyang dan ingin lekas pergi dari ruang makan untuk menyelamatkan perasaan sang istri. "Bu, aku dan Zara ke atas dulu ya. Kasihan Sita belum makan. Biar kami yang gantian menemani Regan," kata Yuda pada ibunya. "Baiklah," balas Ratna dengan sebuah anggukan. Zara dan Yuda akhirnya naik ke kamar atas untuk masuk ke dalam kamar mereka. Zara yang masih mendapat perlakuan dingin dari ibu mertuanya semakin tersiksa. "Apa kau tidak nyaman dengan keadaan seperti ini? Kita bisa kembali lagi ke apartemen jika kamu mau," kata Yuda. "Kita? Maksudmu kau, aku dan Regan?" Zara bingung dengan maksud Yuda. "Jangan lupa, ada Sita juga," goda Yuda pada istrinya. "Aish, kamu ini. Aku sedang tidak ingin bercanda," omel Zara kesal. "Ya benar, kita semua. Aku, kau, Regan dan juga Sita," Yuda menjelaskan. "Apa kau ini sudah gila? Punya rumah sebesar ini, kenapa memilih tinggal di apartemen? Lagi pula, aku tidak mungkin membiarkan ibumu sendirian di rumah sebesar ini. Kalaupun boleh, dengan senang hati aku mau mengurus ibumu. Kau tidak perlu lagi memperkerjakan sampai 10 pelayan demi melayani ibumu. Aku sudah resmi menjadi istri dan menantu untuk ibumu. Harusnya aku saja yang mengurus kalian berdua," ujar Zara dengan tatapan sendu. Yuda yang mendengar hal itu semakin dibuat bersalah. Dia tidak tega saat melihat Zara begitu sedih atas sikap dingin sang ibu. "Kau sangat menggemaskan," bisik Daven kemudian mengakhiri permainan panasnya dengan sebuah kecupan mesra di bibir Tanya. "Kau juga sangat perkasa, Mas," balas Tanya. "Aku mandi dulu, kamu tidur saja kalau sudah mengantuk," suruh Daven lalu berjalan menuju kamar mandi. Tanya berjingkrak senang ketika melihat Daven kembali bisa ditaklukkannya. Jika saja malam itu Tanya tidak mempersiapkan semuanya, mungkin Daven akan tetap bersikap dingin dan tidak mau lagi menjamah dirinya. Dengan gesit Tanya segera meraih ponsel dan mengirim foto seksinya pada salah satu nomor di kontak WhatsApp-nya. "Om Roy, makasih ya semua kirimannya. Suamiku seneng banget," tulis di keterangan foto tersebut. "Sama-sama Tanya. Om lakuin semua itu karena selama ini kamu juga sudah bantu Om pas lagi nganu," balas Roy melalui ponselnya. Semua persiapan malam pertama Tanya dan Daven memang Roy yang mempersiapkan. Saat Daven izin keluar untuk merokok, Tanya diam-diam bertemu dengan Roy di lantai bawah.
tepatnya di sebuah mall yang berada di apartemen tersebut. Saat itu juga Ro memberikan beberapa perlengkapan untuk merayakan malam pertama Daven dengan Tanya. Tidak lupa si lelaki mesum itu juga membelikan lingerie berwarna merah untuk wanita pujaannya. Sesaat setelah mengirim pesan pada Roy, mata Tanya terpejam untuk tidur. Badannya terasa lelah seperti dihajar habis-habisan. Tanya memang pemain yang handal. Dia bisa mengelabuhi lelaki yang notabene sudah resmi menjadi suaminya. Di saat yang bersamaan, dia juga diam-diam masih menghubungi Roy. Entah apa yang akan Daven lakukan jika mengetahui wanita yang selalu dipuja-pujanya telah berselingkuh dengan seorang lelaki parubaya. Mungkin ini semua balasan untuk seorang Daven yang pernah menyelingkuhi Zara saat masih berumah tangga. Sudah tidur rupanya. Lirih Daven yang baru saja selesai dengan urusan kamar mandinya. Tidak seperti Tanya yang sudah tertidur lelap, Daven justru kembali meraih laptop dan membuka situs lowongan pekerjaan yang ada di Jakarta. Dia berniat akan mencari pekerjaan setelah dipecat secara tidak hormat oleh Yuda. Semakin hari Ratna semakin acuh dengan menantunya. Sudah tidak ada lagi sosok Ratna yang hangat seperti saat pertama kali bertemu dengan Zara dan Regan. Pagi itu, Zara tengah memasak di dapur dengan dibantu dua pelayan di rumah itu. Agaknya pagi ini nasi goreng menjadi menu sarapan keluarga angkasa. Pak Yuda pinter milih istri. Selain cantik, pinter masak lagi. Puji Siti pada Zara. Mbak Siti juga pinter kok, masaknya. Saya aja ketagihan sama rendang buatan Mbak Siti. Kata Zara balik memuji pelayannya. Waduh, saya jadi malu Bu Zara. Siti nampak malu-malu ketika mendengar pujian terbuat. Saat mereka bertiga tengah asik memasak sambil bercerita, tiba-tiba saja Anes datang dan berniat akan membantu Zara di dapur. Biar aku bantu, katanya sambil meraih buah yang ada di meja dapur. Zara menatap Anes kemudian tersenyum ramah. Baiklah, kata Zara kemudian menggeser posisi berdirinya. Terlihat dua wanita berparas cantik itu tengah sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada obrolan antara Zara dan Anes, entah karena belum saling mengenal atau memang Anes dan Zara tidak memiliki topik pembahasan yang menarik. Saat Zara ingin meracik bumbu untuk nasi gorengnya, tiba-tiba saja Anes mengambil alih posisinya dan menyuruh Zara untuk mengupas buah saja. Biar aku saja, pagi ini biar aku yang memasak sarapan untuk Mas Yuda dan Bibi, kata Anes sedikit memaksa. Zara pun akhirnya membiarkan Anes mengambil alih posisinya sebagai koki di rumah tersebut. Dengan perasaan sedikit kecewa akhirnya Zara memilih untuk mengupas buah dan mempersiapkan piring di atas meja makan. Aku yakin, pasti Bibi dan Mas Yuda akan menyukai masakanku, lirih Anes sambil memasukkan beberapa sayuran ke dalam nasi goreng buatannya. Sejurus kemudian, nasi goreng buatan Anes sudah siap tersaji. Para anggota keluarga juga sudah duduk di kursi mereka masing-masing. Tidak lupa Regan yang pagi itu akan berangkat sekolah juga turut hadir dan duduk di kursi dengan ditemani babysitternya. Yuda dan Ratna terlihat siap untuk menikmati sarapan mereka, tetapi baru satu suapan masuk ke dalam mulut, wajah Ratna dan Yuda terlihat seperti sedang berpikir keras. Entah apa yang mereka rasakan karena memang saat itu hanya mereka berdua saja yang baru makan makanan tersebut. Enak tidak? Tanya Anes sambil menyangga dagunya dengan kedua tangan. Yuda dan Ratna tidak menyahut, justru Ratna malah terlihat memuntahkan isian mulutnya dengan tisu. Mbak Siti, ini siapa yang masak? Kenapa asin sekali? Hoi! Ratna terlihat memuntahkan kembali nasi goreng yang baru saja dimakannya. Tetapi lain hal dengan Yuda yang berusaha menelan nasi goreng yang sudah terlanjur masuk ke dalam mulutnya. Wajah senang Anes berubah menjadi panik, bayangan tentang pujian dari Ratna dan Yuda mengenai masakannya pagi itu mendadak sirna. Itu yang masak. Istrinya Mas Yuda, Bi. Tadi aku mau bantuin buat masak tapi dilarang sama dia. Nah, kan, apa aku bilang? Pasti masakannya nggak beres. Deg.
Zara melongo lalu menoleh ke arah Anes yang berbicara bohong di depan mertua dan suaminya. Padahal jelas-jelas saat di dapur tadi Anes lah yang meminta untuk memasak nasi goreng. Siti yang belum menyelesaikan ucapannya juga dibuat bingung atas sikap Anes yang menyela pembicaraannya dengan Ratna. Ingin dia kembali berbicara untuk meluruskan semuanya, tetapi nyalinya mendadak ciut saat melihat kedua bola mata Anes yang melotot ke arahnya. Seolah Siti paham jika saat itu dia sedang mendapat ancaman dari Anes. "Astaga, kamu bisa masak tidak, Zara? Apa kamu mau meracuni saya? Hah?" Untuk pertama kalinya Zara melihat sosok Ratna yang semula lemah lembut berubah menjadi garang. Saat itu juga Ratna menatap Zara dengan tatapan tajam. Bahkan Regan yang duduk di sebelah Zara ikut dibuat takut dengan sikap kasar Ratna yang ditujukan pada ibunya. Ratna masih menatap sengit ke arah wanita yang sudah resmi menjadi istri anaknya. Dari sorot matanya, Ratna terlihat sangat membenci Zara. Dia muak setelah mendengar kehamilan Zara di luar nikah. "Bu, makanan ini bukan Zara yang masak. Tadinya Zara mau masak, tapi tiba-tiba saja Anes datang dan meminta saya untuk tidak memasak. Nasi goreng ini buatan Anes, Bu," ucap Zara membelah diri. "Mana ada maling ngaku? Kalau nggak bisa masak jangan malah nyalain orang lain dong. Kamu gimana sih?" Cibir Anes semakin memperburuk keadaan. Tidak mau tinggal diam, Yuda yang melihat istrinya menjadi tempat salah-salahan lantas berusaha melerai perdebatan yang terjadi di pagi itu. "Sudah, Bu, lagi pula kita tidak tahu siapa sebenarnya yang masak sarapan untuk kita pagi ini. Tidak perlu berdebat di depan makanan. Kalaupun asin dan tidak enak untuk dimakan, kita bisa ganti menu sarapan kita. Tidak perlu berdebat seperti ini," ujar Yuda pada ibunya. Ratna yang sudah telanjur marah akhirnya menyuruh pelayannya untuk membawa dia pergi dari meja makan. Selera makannya kembali terganggu karena ensai dan nasi goreng yang asin. "Aku juga sudah kenyang. Selera makanku hilang," ucap Anes kemudian menyusul Ratna meninggalkan meja makannya. Selepas kepergian Ratna dan Anes, Yuda berusaha menenangkan Zara dan memintanya untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Begitu juga dengan Regan yang masih terlihat ketakutan. Dengan sabar Yuda memberi penjelasan pada anak kecil tersebut jika Ratna hanya sedang bercanda dan bukan marah sungguhan. Zara merutuki dirinya sendiri karena sudah ceroboh dalam bertindak. Harusnya Zara tidak membiarkan Anes membantunya di dapur. Bisa saja saat itu Anes hanya ingin merecokinya saja agar Ratna semakin membencinya. Ditatapnya sisa nasi goreng yang masih terlihat banyak. Setelah kepergian Yuda ke kantor, akhirnya Zara kembali memberanikan diri untuk menemui Ratna dan meminta maaf padanya. Zara tidak mau Ratna semakin membencinya. Karena mau tidak mau, dia tetap ibu mertuanya yang patut dia hormati. Terdengar suara ketukan pintu di kamar Ratna, tetapi agaknya si pemilik kamar tidak menghiraukan karena saat itu dirinya sedang asik bercengkerama dengan Anes di dalam. Entah sejak kapan Anes sudah berada di dalam sana. Saat itu Sarah dapat melihat dengan jelas dari celah pintu kamar Ratna yang memperlihatkan keakraban Ratna dengan Anes. "Bu?" panggil Zara memberanikan diri. Kedua orang di dalam kamar tersebut lantas menoleh ke arah sumber suara. Di balik pintu, terlihat sosok wanita yang tengah berdiri mematung dengan tatapan wajah sedih. "Kenapa?" sahut Ratna. "Bolehkah saya masuk?" tanya Zara ragu-ragu. "Aku sedang sibuk. Nanti saja," ucap Ratna yang lebih terdengar seperti mengusir. Mendengar jawaban sang mertua, Zara akhirnya menurut dan tidak mengganggu Ratna dengan Anes di dalam sana. "Mengganggu saja!" Samar-samar Zara juga mendengar suara Anes yang menggerutu. Zara semakin yakin jika sosok wanita berlesung pipi itu diam-diam membencinya. "Ada apa dengannya? Kenapa dia terlihat sangat membenciku?" Lirih Zara lalu menatap Anes yang kembali asik mengobrol dengan Ratna. Setelah kesana kesini mencari pekerjaan,
akhirnya Daven kembali mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah perusahaan. Meskipun bukan perusahaan besar, setidaknya Daven bisa bekerja di tempat tersebut sebagai batu loncatan. Tidak mungkin juga Daven akan bertahan hidup dengan sisa uang dari tabungannya selama ini. Apalagi melihat gaya hidup Tanya yang serba mewah, dia tidak yakin tabungannya akan bertahan sampai 1 tahun jika hidup bersama Tanya. "Semoga ini jadi rezekiku," ucap Daven saat memarkir mobilnya di parkiran kantor. Kakinya melangkah dengan membawa segudang harapan untuk bisa kembali bekerja. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa seorang wanita bertubuh tambun dengan rambut sebahu. "Saya mau bertemu dengan pemilik perusahaan ini. Kebetulan tadi malam saya mendapat undangan untuk datang interview," jelas Daven padanya. "Ah, baiklah. Tunggu sebentar," kata si wanita itu. Resepsionis tersebut lantas menekan tombol yang tertera pada telepon di meja kerjanya. Sejurus kemudian dia terdengar sedang mengobrol dengan seseorang yang diteleponnya tadi. Wajah yang semula ramah mendadak jadi masam saat panggilan telepon berkakhir. Agaknya si wanita itu terlihat sungkan ketika ingin mengatakan suatu hal pada Daven. "Bagaimana, Mbak?" tanya Daven penuh harap. "Maaf, Pak. Sepertinya Pak Owen membatalkan interviewnya. Tadi Pak Owen pesan dengan saya untuk tidak menerima Bapak sebagai tamu di kantor ini. Dengan rendah hati Bapak sudah kami tolak dari perusahaan ini," jawab wanita berkacamata itu. "Apa? Kenapa bisa? Apa sebabnya, Mbak?" cecar Daven merasa tidak terima. "Maaf Pak, silakan pergi dari kantor ini," usir wanita itu lagi. Daven mengepal kuat kedua tangannya. Ingin rasanya dia meninju si resepsionis gemuk itu karena tidak memberi penjelasan mengenai panggilan interview yang tiba-tiba saja dibatalkan. Makinnya lalu kembali masuk ke dalam mobil. "Ya, halo, Pak," sapa seorang lelaki dengan suara khas baritonya. "Tugas dari Bapak sudah saya jalankan. Dia sudah tidak akan bisa lagi bekerja di perusahaan manapun. Saya mengirimkan satu foto saat dirinya baru keluar dari kantor dengan wajah yang sangat kesal," ujar Ridwan yang lagi-lagi mendapat misi rahasia dari Yuda. "Bagus Pak Ridwan. Terima kasih banyak karena sudah bisa saya andalkan," senyum Ridwan mereka ketika misinya berhasil untuk memblacklist nama Daven di berbagai perusahaan. Dengan membawa bukti kasus perselingkuhannya dengan seorang mantan pramugari, Ridwan yakin jika Daven tidak akan lagi mendapat pekerjaan di perusahaan manapun. Ini adalah salah satu langkah sebagai pembalasan di mana Daven pernah bertindak semena-mena dengan Zara. Meskipun tanpa sepengetahuan Zara, Yuda akan melakukan apapun demi membalas sakit hati yang pernah Zara rasakan saat masih menjadi istri dari seorang Daven Anggara. Daven kembali masuk ke dalam mobil dalam keadaan marah. Wajahnya berubah menjadi merah padam dengan suasana hati yang kacau. Brukuk. Tiba-tiba saja sebuah mobil menyeruduk dari arah belakang. Daven yang tengah duduk di dalam kemudinya ikut terguncang ketika ada mobil dari arah belakang yang menabrak secara tiba-tiba. "Hei, apa kau tidak melihat ada mobil di depanmu?" Daven berteriak keras dengan posisi kepala sudah berada di luar melalui celah jendela mobil. "Astaga, maaf. Nampak terlihat seorang wanita terengah-engah keluar dari dalam mobil dan meminta maaf pada pemilik mobil yang ditabraknya. "Aku sangat minta maaf padamu. Aku terburu-buru," kata si wanita yang terlihat memakai alat bantu untuk berjalan. Daven yang awalnya ingin marah mendadak jadi luluh saat melihat fisik si wanita yang seperti itu. Bahkan Daven tidak menyangka jika si wanita bisa mengendarai mobilnya meskipun dalam keadaan pincang. "Aku terburu-buru. Aku ingin melabrak pelakor yang sedang bersama suamiku. Sekali lagi aku minta maaf," kata si wanita lalu pergi begitu saja. Daven hanya bisa mengamati wanita itu dari dalam mobil. Terlihat juga ada seorang lelaki yang merangkul seorang wanita sedang berjalan memasuki hotel yang kebetulan bangunannya berderet dengan kantor tadi.
Si wanita pincang itu berjalan terseok-seok untuk mengejar kedua pasangan yang hampir memasuki hotel. Entah kenapa Daven tertarik dan ingin menyaksikan bagaimana si wanita pincang itu akan melabrak pelakor yang sedang bersama suaminya. "Hei, lepaskan! Dia suamiku!" teriak si wanita lalu menjambak rambut si pelakor. Pelakor tersebut berteriak kesakitan. "Apa-apaan kamu ini? Hah? Mau apa lagi kamu mengikutiku? Kita ini sudah cerai!" maki si lelaki dengan kasar. Bahkan dengan tega dia mendorong tubuh lemah si wanita. Melihat hal itu, sisi baik Daven menjadi tergerak dan berniat akan membantunya. Entah kenapa dia menjadi merasa bersalah saat memakinya tadi. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Daven yang saat ini sudah berada di samping wanita tersebut. "Aku baik-baik saja," ujar si wanita lalu buru-buru meraih alat bantu kakinya dan berusaha mencoba berdiri. Pekik si wanita lalu terjatuh kembali. Kakinya masih belum cukup kuat karena memang dia baru masa proses pemulihan. "Biar ku bantu," kata Daven padanya. Plak! Tangan Daven yang hampir meraih tubuh tak berdaya itu mendapat perlakuan mengejutkan. Si wanita nampak menampik tahan Daven dengan keras.